Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 17 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik dan juga khususnya seluruh bangsa Indonesia merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 22 ayat 15 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodean bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak bangsa patut bersyukur karena hari ini kita merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan itu timbul dari keyakinan bahwa setiap bangsa berhak atas kemerdekaan dan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi ini. Pada saat pemakluman kemerdekaan itu, yang dicita-citakan ialah membentuk suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di bawah suatu pemerintahan yang bertekad untuk memajukan kesejahteraan umum, membina kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.
Cita-cita ini tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemerdekaan itu adalah suatu karunia Allah, tetapi sekaligus juga tugas bagi kita. Kita umat manusia, umat beriman di negara Republik Indonesia ini dipanggil kepada kemerdekaan, dipanggil untuk menghayati nilai-nilai yang tercantum dalam dasar negara Pancasila kita itu. Saudara-saudariku yang terkasih, maka kita sebagai warga negara patut bersyukur telah dikaruniai, dianugerahi oleh Allah sebuah kemerdekaan. Sebab dengan hidup dalam kemerdekaan itu, kita dapat hidup dengan damai, tanpa takut ditindas, serta dapat maju dan berkembang sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Namun, untuk merawat kemerdekaan itulah yang tidak mudah. Mempertahankan kemerdekaan membutuhkan perjuangan dan selalu waspada terhadap gangguan, baik dari luar maupun dari dalam yang dapat merusak kesatuan bangsa kita itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semuanya ini umat Katolik adalah bagian dari bangsa Indonesia. Maka kita perlu membangun kesadaran untuk mengingat dan memaknai kembali semangat para pendiri bangsa saat mereka memperjuangkan, mempersiapkan, dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemerdekaan yang kita peroleh ini pertama-tama adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Namun, dengan kemerdekaan tidak berarti kita boleh melakukan apa saja yang kita inginkan. Karena apa? Akhir-akhir ini tidak sedikit orang yang justru menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk tindakan yang tidak terpuji. Sebagai murid Kristus, kita hendaknya merenungkan apakah kita hidup sesuai dengan panggilan kita untuk mempertahankan kemerdekaan sejati ketika semua orang ingin menyalahgunakan kemerdekaan. Sebagai umat beriman, kita perlu memaknai kemerdekaan yang sejati itu sebagai fondasi untuk semakin setia dalam menjalankan kehendak dan hukum Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Yesus menganjurkan untuk membayar pajak kepada Kaisar, karena memang itu hak Kaisar. Sebagai warga negara Indonesia, kita pun juga harus punya kontribusi dan sumbangan yang nyata untuk negara kita. Setiap kita bertanggung jawab atas keberlangsungan bangsa kita ini. Karena jika bangsa kita ini selalu hidup dalam kemerdekaan, kesejahteraan, dan kedamaian, sebagai umat beriman, kita pun akan berkembang dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa mengisi kemerdekaan kita itu. Menggunakan kemerdekaan itu untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa yang kita cintai ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai nan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri perenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.